Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti secara tutorial. Nah, sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa namaskara. Dengan melengkapkan dua telapak tangan kita di depan dada. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita mulai pembelajaran kita. Untuk materinya kita masuk ke bab yang kedua ya. Nah, bab yang kedua itu berkenaan dengan alam kehidupan. Nah, tujuannya, Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi 7 alam yang menyenangkan ya. Dia harus bisa menentukan itu. Nah, di sini 7 alam menyenangkan. Alam manusia. Alam manusia atau manusia bumi. Kata manusia itu berasal dari 2 suku kata, yaitu mano yang berarti pikiran, batin, dan usa yang berarti tinggi, luhur, berkembang. Manusia atau manusia adalah suatu makhluk yang berkembang serta luhur batinnya, yang tahu serta memahami hal yang bermanfaat dan tak bermanfaat, kebajikan serta kejahatan. Jadi kalian misalnya kita sebagai manusia, kita bisa membedakan antara yang bermanfaat dan tak bermanfaat ya, serta kebajikan dan serta kejahatan ya. Nah, alam di sini alam manusia itu dalam Buddha Gosa ya, Kusala Samyutta itu mengajarkan 4 jenis manusia. Nah, di sini manusia yang pergi dari gelap menuju gelap. Artinya, seorang yang terlahir di keluarga yang tidak mampu, buruk rupa, cacat fisik, terlibat dalam perilaku yang melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, manusia seperti ini setelah kematian akan terlahir di alam menderita. Nah, kedua, manusia yang pergi dari gelap menuju terang. Artinya, seseorang yang terlahir di keluarga yang tidak mampu, buruk rupa, cacat fisik, dan terlibat dalam perilaku baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan, manusia yang seperti ini setelah kematian akan terlahir di alam surgawi. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, manusia yang pergi dari terang menuju gelap. Artinya, seseorang yang terlahir di keluarga kaya, berparas elok, tampan rupa, memperoleh makanan dan minuman, tetapi terlibat dalam perilaku yang tidak salah melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Manusia yang seperti ini setelah kematian akan terlahir di alam yang rendah ya. Nah, di sini ada 4. Yang keempat adalah manusia yang pergi dari terang menuju terang. Artinya, seseorang yang terlahir di keluarga yang kaya, berparas elok, tampan rupa, sudah memperoleh makanan, ya, mudah memperoleh makanan, kemudian minum, terlibat dalam perilaku baik melalui ucapan, pikiran, maupun perbuatan. Manusia yang seperti ini akan setelah meninggal
akan terlahir di alam surgawi, ya. Itu. Nah, pilih yang mana, manusia mana? Nah, sekarang kita bisa membedakan antara 4 itu, ya. Kemudian yang kedua, alam 4 dewa raja atau disebut dengan Catu Maharajika. Nah, alam Catu Maharajika adalah para dewa yang menyenangkan daripada alam manusia, ya. Lebih menyenangkan daripada manusia. Di alam ini terdiam 4 dewa raja yang melindungi 4 penjuru cakrawala beserta pengikutnya. Nah, 4 alam dewa raja adalah, yang pertama adalah Raja Datarata, penguasa juru timur, ya. Kemudian Raja Wirulha, penguasa penjuru selatan. Raja Wirupaka itu merupakan penjuru barat. Kemudian Raja Kuwera itu penguasa penjuru utara. Nah, itu ya. Jadi ini alam lebih menyenangkan daripada alam manusia, ya. Nah, para dewa ini di alam ini ada yang berdiam di gunung, pohon, laut, dan angkasa, ya. Nah, yang ketiga, alam 33 dewa atau Tawatimsa. Alam Tawatimsa itu dikenal dengan alam 33 dewa karena dahulu ada sekelompok pria yang jumlahnya itu 33 yang selalu bekerja sama dalam perbuatan baik, ya. Dan setelah meninggal dunia semuanya itu terlahir di alam satu alam dewa. Jadi itu disebut dengan 33 dewa, ya. Kemudian yang keempat, alam dewa Yama. Nah, alam dewa Yama itu para dewa di alam ini dibebaskan dari kesukaran, diberkahi dengan kebahagiaan surgawi, ya. Kemudian yang kelima, alam kenikmatan atau tusita. Para dewa ini di alam ini terbebas dari kebencian serta hanya memiliki kesenangan dan kenikmatan. Alam tusita terdapat di berdiam bodhisattva sebelum turun ke dunia, terlahir sebagai manusia dan menjadi sama sang Buddha, ya. Nah, seperti Ibu Pangeran Siddhartha atau Buddha Gautama sendiri pun beliau Ratu Mahamaya pun juga terlahir di alam tusita. Yang kelima ini adalah alam dewa yang menikmati ciptaannya atau disebut Nimanarati. Para dewa ini di alam ini menikmati kepuasan indrawi sesuai dengan ciptaannya sendiri. Yang ke-9 itu ya, yang ke-7, 8 ya. Alam dewa yang membantu kesempurnaan ciptaan dewa lain atau para nimitta wasati. Para dewa ini di alam ini di samping menikmati kesenangan indrawi juga mempunyai kesempurnaan ciptaan dewa lain. Nah, itu ya. Nah, dalam Wataka Sutta, Saka Samyutta, Sang Buddha menjelaskan kepada para bhikkhu beberapa nama Saka pada kehidupan lampaunya saat menjadi manusia. Saka Raja Dewa itu kelahiran yang lampau sebagai pemuda bernama Maga. Pemuda Maga dan 32 temannya pergi untuk membangun jalan dan tempat tinggal. Nah, kekuatan dari perbuatan baik masa lampau pemuda Saka terlahir sebagai Saka Raja Dewa. Pemuda Maga juga bertekad untuk melakukan 7 kewajiban. Yang pertama, dia akan merawat kedua orang tuanya. Kemudian dia akan menghormati orang yang lebih tua. Nah, dia akan berkata sopan. Kemudian dia akan menghindari membicarakan orang lain atau memfitnah. Yang kelima, tidak akan menjadi orang yang kikir, dia akan menjadi orang yang murah hati atau gemar berdana. Yang keenam, dia akan berkata jujur dan dia akan menjaga dirinya untuk tidak mudah marah. Nah, itu ya, jadi itu 7 kewajiban pemuda ataupun pemuda Maga. Nah, itu sehingga beliau menjadi Saka Raja Dewa, ya.
Nah, kemudian yang kedua adalah rupa bumi. Nah, alam kehidupan yang makhluk-makhluk yang mendiami setelah mencapai rupa jana. Jana diperoleh dari pengembangan samata bawana. Makhluk-makhluk yang terlahir di alam rupa bumi disebut rupa Brahma, Brahma yang mempunyai rupa jana. Alam rupa bumi terdiri dari 16. Yang pertama, alam kehidupan jana pertama atau Patama jana bumi terdiri dari alam pengikut Brahma, alam menteri Brahma, dan alam Brahma Agung. Nah, kemudian alam kehidupan bagi pengikut Brahma itu Parshudu bumi. Alam kehidupan bagi para menteri Brahma atau Brahma Padito bumi. Yang ketiga, alam kehidupan bagi Brahma yang memiliki pijakan khusus yang benar atau Maha Brahma bumi. Nah, alam jana pertama itu dicapai seseorang yang di masa lalunya mengembangkan samata bawana. Samata bawana tahu enggak? Kalian apa? Cari ya. Samata bawana itu adalah ketenangan batin ya. Dan mencapai patama jana atau jana tingkat pertama. Nah, kedua, alam kehidupan jana kedua, Tutiya jana bumi, itu terdiri dari alam Brahma yang kecil cahayanya. Alam Brahma yang tidak terbebas cahayanya dan alam Brahma yang bergemapan cahayanya. Tutiya jana bumi, alam kehidupan bagi peraih jana kedua itu terdiri dari yang pertama adalah alam kehidupan bagi Brahma yang kurang cahaya atau Brahma Pariraba bumi. Kedua, alam kehidupan bagi Brahma yang tidak terbatas cahaya atau Brahma Apamaba bumi. Ketiga, alam kehidupan bagi Brahma yang bercahaya gemerlap luas dari tubuhnya atau Brahma Abhasara bumi. Nah, itu yang ketiga. Alam kehidupan jana ketiga atau Tatiya jana bumi itu terdiri dari alam Brahma yang sedikit auranya, alam Brahma yang tidak terbatas auranya, dan alam Brahma yang auranya tetap. Tatiya jana bumi, alam kehidupan bagi peraih jana ketiga, meliputi alam kehidupan bagi Brahma bercahaya indah, tapi kurang auranya lebih kecil, ya. Kemudian alam kehidupan bagi Brahma bercahaya indah tidak terbatas. Nah, alam kehidupan bagi Brahma yang bercahaya indah di sekujur tubuhnya, yaitu yang keempat, alam kehidupan jana keempat, Catutiya jana bumi, terdiri dari alam para Brahma yang besar pahalanya. Yang kedua, alam para Brahma yang kosong dari kesadaran. Alam kediaman suci, alam itu ya, yang pertama itu alam Brahma yang tidak bergerak atau alam bagi anagami yang kuat dalam keyakinan. Kedua, alam para Brahma yang suci atau alam bagi anagami yang kuat dalam usaha. Tiga, alam para Brahma yang indah atau alam bagi anagami yang kuat dalam kesadaran. Yang keempat, alam para Brahma yang berpandangan terang atau alam bagi anagami yang kuat dalam konsentrasi. Yang kelima, alam para Brahma yang luhur atau alam bagi anagami yang kuat dalam kebijaksanaan. Nah, dalam 30 tahun kehidupan sesuai dengan jalan hukum karma, kita pernah dilahirkan pada 26 alam kehidupan, termasuk adalah alam Sudawasa, karena dalam alam Sudawasa alam khusus untuk anagami. Nah, kemudian yang ketiga, arupa bumi. Nah, tempat kelahiran makhluk-makhluk yang telah mencapai rupa jana. Alam rupa jana adalah alam para makhluk jasmani. Disebutkan demikian karena jasmani para makhluk di alam rupa sangat halus. Makhluk-makhluk yang terlahir di alam ini disebut arupa Brahma. Nah, arupa Brahma berarti Brahma tidak memiliki
materi, yaitu Brahma yang hanya memiliki nama kanda, yaitu Wedana kanda, Sanyana kanda, Sankara kanda, dan Winyana kanda. Nah, arupa bumi terdiri dari 4 alam, yaitu keadaan dari konsensi kesadaran ruangan yang tanpa batas. Kemudian yang ketiga, keadaan dari konsistensi kesadaran tanpa batas. Yang ketiga, keadaan dari konsistensi kosongan. Kemudian yang keempat adalah keadaan dari konsistensi pencerapan pun bukan pencerapan, ya. Nah, itu ya yang Ibu bisa sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Kalau kurang jelas nanti bisa tanyakan langsung ke Ibu, ya. Nah, itu mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Nanti untuk tugasnya nanti silahkan nanti kalian buka di Google Classroom, ya. Nah, itu. Nah, Ibu akhiri. Nah, sebelum Ibu akhiri, untuk pertemuan minggu yang akan datang kita akan membahas ke bab yang ketiga. Yang bab ketiga kita akan membahas tentang meditasi pandangan terang, ya. Itu. Oke, anak-anak sekalian, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Namo Sanya Al Buddhaya, Namo Buddhaya. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan.